Tell me what you want me to do and I'll Shut do up. it. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul Bad Batch. Film ini dirilis tahun 2016 dan mendapat rating 5,3 dari 10 menurut IMDb. Film ini dibintangi oleh Jason Momoa si Aquaman, Keanu Reeves si John Wick, dan Yuki Waterhouse si Anu-Anu, yang pastinya akan menyajikan cerita menarik untuk ditonton. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Arlene yang sedang ditandai dengan nomor seri BB5040. Yang ternyata Arlene merupakan seorang tahanan yang baru dijebloskan ke penjara bernama Bad Batch. Perihal nomor seri 5040, yaitu Arlene merupakan tahanan ke-5040 yang masuk ke penjara tersebut. Penjara ini juga merupakan penjara yang membiarkan tahanannya hidup di padang pasir yang luas. Dan di sana juga para tahanan bebas melakukan apa saja, karena ketika tahanan masuk ke sana, mereka tidak terikat dari segala hukum yang diterapkan di Amerika, dan tidak ada aturan apapun di penjara tersebut. Arlene terus berjalan tanpa tahu bagaimana ia harus menjalani hidup di penjara tersebut. Hingga tak sengaja, Arlene menemukan sebuah mobil. Arlene pun langsung mendatangi mobil tersebut. Sayangnya ternyata mobil itu sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Arlene meneduh sebentar di sana sambil berdandan, lalu melihat foto dirinya bersama sang adik. Tak lama kemudian ada sebuah kendaraan yang hendak menghampiri Arlene. Tak pikir panjang, Arlene pun langsung berlari sekuat tenaga. Namun sayangnya, Arlene berhasil ditangkap oleh orang misterius tersebut. Saat Arlene tersadar, ternyata ia sudah berada di base camp mereka dalam keadaan dirantai. Lalu datang seseorang yang langsung menyuntikkan sebuah cairan ke tangan Arlene. Ternyata setelah itu tangan Arlene digergaji oleh orang tersebut hingga terputus. Tak hanya itu saja, orang tersebut juga memotong satu kaki Arlene. Setelah itu orang tersebut membawa satu tangan dan satu kaki Arlene untuk dimasak. Ternyata Arlene kini berada di sebuah base camp kanibal yang bertahan hidup di penjara tersebut dengan memakan daging tahanan yang lain, terutama tahanan yang baru masuk ke penjara tersebut. Base camp kanibal itu ternyata dipimpin oleh seorang pria bernama Miami Man yang diperankan oleh Jason Momoa. Malam harinya, Arlene yang sudah tidak bisa berbuat banyak, ia buang air besar sebanyak-banyaknya lalu mengoleskan ke seluruh tubuh Arlene. Hingga esok harinya, si wanita yang memotong tangan Arlene merasa jijik. Lalu ia pun berniat untuk membersihkan Arlene. Namun pada saat itu, Arlene langsung memanfaatkan situasi dengan diam-diam mengambil sebuah linggis yang akan ia gunakan untuk menyerang si wanita tersebut. Ternyata cara itu berhasil dan dengan mudah Arlene menghabisi wanita itu. Bahkan saat itu juga para korban lainnya yang sedang dirantai melihat Arlene melakukan itu, mereka merasa puas. Lalu setelah itu Arlene berusaha kabur dari base camp tersebut. Dengan terus mengesot, Arlene terus berusaha. Hingga tak sengaja ia menemukan sebuah papan skateboard untuk membantu Arlene kabur lebih cepat dari base camp tersebut. Namun sekarang masalahnya Arlene sudah kehausan dan dehidrasi. Arlene pun pasrah karena ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Hingga tak lama kemudian datang seseorang yang sedang mendorong sebuah keranjang. Orang tersebut pun langsung menaikkan Arlene ke atas ranjangnya dan membawa Arlene pergi. Berpuluh-puluh kilometer orang tersebut membawa Arlene tanpa henti, hingga mereka sampai di suatu tempat bernama Comfort. Para penjaga Comfort langsung menyambut Arlene dan mereka akan mengobati Arlene. Sementara orang yang tadi membawa Arlene langsung bergegas pergi lagi entah kemana. Film dibawa ke 5 bulan kemudian. Terlihat Arlene yang sebelumnya berantakan, kini Arlene terlihat lebih baik. Bahkan Arlene sekarang sudah mempunyai pekerjaan, yaitu membantu warga The Comfort berdagang. Diketahui warga The Comfort juga merupakan tahanan seperti Arlene yang masuk penjara tersebut dengan berbagai kasus. Namun mereka terus berusaha untuk menjalani hidup layaknya seorang manusia bermartabat. Adegan berpindah ke Miami Man yang merupakan pemimpin kelompok kanibal yang sebelumnya sempat menyekap Arlene. Walaupun terlihat sangat sangar dan kejam, ternyata ia sangat mencintai anaknya yang bernama Honey. Bahkan Miami Man juga selalu menyempatkan mengajari anaknya untuk melukis.
Saking sayangnya, ia juga selalu datang ke dapur untuk menyajikan makanan bergizi bagi anaknya, yaitu daging para tahanan baru yang akan dimasak dan dihidangkan ke anaknya. Di basecamp ini, para tahanan baru akan dijadikan hidangan mereka untuk terus bertahan hidup. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, anak Miami Man akan berjalan-jalan ke sebuah tempat pembuangan bersama salah satu pengurus di tempat Miami Man. Di saat yang sama, Arlene yang giat bekerja, kini ia sudah bisa membeli kaki palsu, serta sebuah senjata yang memang tersedia di wilayah The Comfort. Lalu Arlene pun keluar dari wilayah The Comfort untuk menghibur dirinya sambil latihan menembak. Hingga tak sengaja, Arlene melihat kendaraan yang dulu pernah mengejarnya. Arlene sadar mereka adalah kelompok kanibal yang telah memakan tangan dan kakinya. Arlene pun langsung menghampirinya. Ternyata mereka adalah si pengurus dan Honey, anak Miami Man. Tak pikir panjang, Arlene pun langsung menghabisi si pengurus itu. So tell me what you want me to do and I'll do it. Namun ia tak tega menghabisi Honey karena ia masih kecil. Arlene menganggap menghabisi si pengurus itu sebagai latihannya menembak. Honey sendiri tak merasa kaget ataupun merasa kehilangan karena memang setiap hari ia selalu melihat orang-orang yang dihabisi. Lalu Arlene membawa Honey ke The Comfort. Saat sedang menuju ke sana, si pemulung yang dulu pernah menolong Arlene melihat Arlene membawa anak kecil menuju ke The Comfort. Sesampainya di wilayah The Comfort, Arlene yang tahu kalau Honey menginginkan seekor kelinci, Arlene pun langsung membelikannya. Arlene sendiri berniat akan merawat Honey seperti anaknya sendiri. Namun di balik itu, Miami Man mulai gelisah karena anaknya tak kunjung kembali. Hingga ia memutuskan mendatangi tempat limbah pembuangan untuk mencari Honey anaknya. Di sana ia hanya menemukan jasad si pengurus, namun anaknya tidak ada di sana. Miami Man semakin panik hingga ia melihat si pemulung sedang berada di area tersebut. Lalu ia bertanya keberadaan anaknya dengan menunjukkan lukisan bergambar anaknya. Si pemulung sadar kalau Miami Man sedang mencari anaknya yang sebelumnya ia lihat bersama Arlene. Namun sebelum memberitahunya, si pemulung itu menyuruh Miami Man untuk melukis dirinya terlebih dulu. Miami Man pun langsung menyetujui hal itu. Setelah lukisannya selesai, akhirnya si pemulung memberitahu kalau anak kecil yang sedang Miami Man cari berada di wilayah The Comfort. Beralih ke Arlene dan Honey, kini mereka semakin dekat. Bahkan di malam harinya, Arlene mengajak Honey untuk mendatangi pesta yang sedang diadakan oleh pemimpin The Comfort. Dan inilah dia pemimpin di sana. Mereka menyebutnya dengan julukan The Dream yang diperankan oleh Keanu Reeves atau John Wick. Ia merupakan orang yang telah memimpin para warga di sana untuk hidup layaknya seorang manusia bermartabat. Diketahui juga kalau The Dream membuat mata uangnya sendiri yang sampai saat ini uang itu digunakan untuk bertransaksi di wilayah The Comfort. Semua orang sangat mengagumi The Dream. Arlene sendiri yang awalnya cuma ingin melihat pesta, ia malah tertarik untuk ikut pesta tersebut dengan memakan makanan yang disediakan di tempat tersebut untuk nge-play together. Sampai-sampai ia terpisah dengan Honey yang kebetulan saat itu kelinci kesayangannya terjatuh dan berlarian. Honey terus mencari kelincinya hingga tak sengaja ia bertemu dengan The Dream dan istrinya. Dari sini Honey pun langsung dibawa The Dream ke rumah mewahnya dan berniat akan merawat Honey. Arlene sendiri yang sibuk berpesta, ia mabuk berat lalu berjalan sendirian untuk mencari angin. Hingga tak sadar, Arlene sudah keluar perbatasan cukup jauh. Keesokan harinya, Arlene baru tersadar dan melihat di depannya sudah ada pria besar yaitu Miami Man. Miami Man juga sudah membawa kaki palsu Arlene lalu bertanya kepada Arlene perihal anaknya yang hilang. Di sini Arlene tak mengakui semuanya dan ia mengatakan kalau ia sama sekali belum pernah melihat anak Miami Man. Miami Man pun langsung mengutus Arlene untuk mencari anaknya di wilayah The Comfort. Dan apabila Arlene tidak berhasil menemukannya, maka Miami Man akan mendatangi Arlene lalu menghabisinya. Yang sebenarnya, Miami Man sendiri sulit masuk ke wilayah tersebut karena hampir semua warga The Comfort tahu kalau Miami Man adalah pemimpin kelompok kanibal.
Tak lama kemudian ada seorang pria besar berkulit hitam menghampiri mereka dengan membawa sesuatu. Yang ternyata pria tersebut ingin melakukan barter dengan Miami Man, yaitu sejerigen bensin yang ia bawa ditukar dengan Arlene. Karena Arlene akan menjadi santapan kelompok mereka saat makan malam nanti. Setelah berpikir sebentar, akhirnya Miami Man setuju dengan barter tersebut. Alhasil Arlene pun dibawa oleh pria asing itu. Namun pada saat itu juga, Miami Man langsung menghabisi pria itu dengan melempar senjata ke arahnya. Miami Man yang kebetulan saat itu kehabisan stok makanan, ia pun langsung memotong tangan orang tersebut untuk makan malam. Akhirnya Miami Man berhasil mendapatkan makanan, sejerigen bensin, motor, dan juga Arlene. Mereka berdua semakin dekat karena Miami Man memang sangat membutuhkan Arlene. Terlihat saat ada badai pasir, Miami Man langsung melindungi Arlene. Hingga malam harinya, mereka pun beristirahat sambil memanggang tangan orang tadi. Di sini Arlene yang penasaran bertanya kepada Miami Man apa yang menyebabkan Miami Man sampai dipenjara di tempat ini. Miami Man pun langsung menjawab kalau ia dipenjara karena telah menjadi imigran ilegal dari Kuba ke Amerika. Dan Miami Man sudah masuk ke penjara ini dari umur 13 tahun. Lalu Arlene juga penasaran untuk mengetahui kode seri di leher Miami Man. Namun ternyata Arlene hanya memanfaatkan hal tersebut untuk merebut senjata Miami Man. Miami Man sendiri langsung menyuruh Arlene menusukkan senjata itu ke badannya jika Arlene berani. Namun tiba-tiba dari belakang ada yang menembak Miami Man. Ternyata orang yang menembaknya adalah seorang tahanan yang berhasil kabur dari base camp Miami Man. Orang tersebut langsung merampas motor serta membawa Arlene menuju The Comfort. Sesampainya di wilayah The Comfort, ternyata tahanan yang membawa Arlene itu merupakan tahanan yang ke-5824, yang artinya beberapa hari saja penjara ini sudah bertambah hampir 1000 orang. Esok harinya Arlene mulai berpikir bagaimana cara ia hidup ke depannya mengingat orang-orang yang masuk ke penjara ini semakin banyak. Ia berpikir mungkin alasan Miami Man dan kelompoknya menjadi kanibal, yaitu untuk tetap bertahan hidup dan menjaga kestabilan penjara ini. Hingga Arlene memutuskan untuk kembali mencari Miami Man. Di sana Arlene tak berhasil menemukan Miami Man dan hanya menemukan sebuah buku gambar milik Miami Man yang salah satu gambarnya bergambar Hani anaknya. Arlene berpikir kalau Miami Man sudah kembali ke base campnya. Di balik itu, si pemulung tak sengaja menemukan Miami Man di suatu tempat yang cukup jauh dari tempat Miami Man tertembak semalam. Lalu seperti biasa, ia berusaha menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Si pemulung itu juga menangkap burung untuk dijadikan bahan santapan dirinya dan Miami Man. Si pemulung itu terus merawat Miami Man hingga berangsur-angsur Miami Man pun kembali pulih. Miami Man sangat berterima kasih kepada si pemulung itu dan tak akan pernah melupakan kebaikannya. Dan Miami Man memberi kebebasan untuk si pemulung keluar masuk base camp kanibal tanpa harus takut disakiti. Di balik itu, Arlene terus mencari Hani anaknya Miami Man dengan bertanya kepada setiap warga The Comfort. Namun di sana tak seorang pun dari mereka pernah melihat anak itu. Hingga di suatu kesempatan, Arlene melihat Hani sedang dibawa oleh istri The Dream. Ternyata selama ini Hani sudah dianggap anak oleh The Dream. Hani juga selalu dimanja dan diperlakukan baik di tempat itu. Di malam harinya, Arlene nekat masuk ke rumah The Dream. Ternyata selama ini The Dream memiliki banyak istri dan menjadikan istri-istrinya sebagai penjaga di rumahnya. Semua istri-istrinya pada saat itu sedang mengandung anak dari The Dream. Dan ternyata Arlene juga ingin menjadi istrinya The Dream. Tentu The Dream yang memang berniat untuk menghamili semua wanita cantik yang ada di wilayah tersebut, ia langsung menyetujuinya. The Dream pun langsung menyuruh istri kesayangannya untuk mengurus Arlene dan menyiapkan kamar untuk Arlene. Saat Arlene di kamar mandi, ternyata ia tidak sama sekali berniat jadi istri The Dream.
dan hanya berniat membawa Honey anak si Miami Man. Lalu Arlene menodongkan pistol ke perut istri kesayangan The Dream sebagai upaya untuk kabur. Terlihat para penjaga di sana merupakan istri The Dream yang sedang mengandung. Arlene sendiri berhasil keluar dari tempat tersebut dengan selamat. Lalu ketika belum jauh dari tempat itu, ia menurunkan istri The Dream dan menyuruhnya untuk kembali. Sementara Arlene dan Honey melanjutkan perjalanan menuju base camp Miami Man. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Miami Man. Miami Man sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan anaknya. Lalu Miami Man menyuruh Arlene kembali sementara ia akan menjaga kestabilan penjara ini agar The Comfort bisa terus menjalani hidup yang layak. Arlene mengatakan kalau dirinya tidak mungkin kembali karena mereka tidak akan membiarkan Arlene tinggal di sana lagi. Akhirnya Miami Man pun akan membawa Arlene ke base camp miliknya dan menjadikan Arlene sebagai kelompoknya. Namun tiba-tiba Honey yang merasa lapar, ia ingin memakan spaghetti karena selama ia berada di rumah The Dream, mereka sering memberikan makanan spaghetti kepada Honey. Sementara Miami Man sendiri tidak punya apa-apa untuk mereka makan. Lalu Miami Man mengambil kelinci kesayangan anaknya untuk menjadi bahan hidangan. Meski anak Miami Man menangis, ia tetap menyantap kelinci itu karena lapar. Tamat.